Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Vita Utari Norma. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai final artikel saya mengenai studi ikatan kimia, struktur molekul, simetri molekul, dan spektroskopi urea atau CONH2 dua kali dengan metode dinamika molekuler. Di sini ada Vita Utari Norma dan dosen pembimbingnya, dosen pengampu yaitu Rahadian Zainul. Bapak Rahadian Zainul, student of Chemistry Education, FMIPA State University of Padang, and Physical Chemistry Education, FMIPA State University of Padang. Nah, di sini abstrak yang saya ambil yaitu urea ialah senyawa organik yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, serta nitrogen dengan rumus CON2H4 atau NH2 dua kali CO. Ditemukan pertama kali oleh Hilaire Rolle pada tahun 1773 atau 1773. Manfaat utama dari urea adalah sebagai pupuk kimia yang memasok unsur nitrogen yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Berbentuk butiran putih curah atau pril yang mudah larut dalam air dan mudah menyerap atau higroskopis. Maka dari itu butuh penanganan khusus dalam penyimpanannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sifat fisika dan sifat kimia senyawa urea atau CONH2 dua kali. Metode yang digunakan adalah permodelan dengan ChemOffice 15.0 dan VESTA untuk mengetahui ikatan kimia, struktur molekul, simetri molekul, spektroskopi transisi elektronik, spektroskopi vibrasi, serta rotasi dilakukan dengan menggunakan rumus dan data dari hasil review jurnal penelitian yang berkaitan dengan urea seperti tahapan pada Fishbone. Urea merupakan larutan basa kuat dengan pKb sebesar 13,9. Di dalam urea terkandung 46% nitrogen, biuret 1%, air 0,5%. Yang berarti setiap 100 kg urea terdapat 46 kg nitrogen. Urea memiliki massa molar 60,06 gram per mol. Penampilan padatan putih, densitasnya 1,32 gram per cm kubik, titik leburnya 133 hingga 135 derajat Celcius atau 271 hingga 275 derajat Fahrenheit atau 406 hingga 408 Kelvin. Kelarutan dalam air sebesar 1079 gram per liter, sedangkan pada gliserol sebesar 500 gram per liter dan etanol sebesar 50 gram per liter. Untuk kata kunci yang saya ambil yaitu urea, ikatan kimia, struktur molekul, simetri molekul, spektroskopi transisi elektronik, spektroskopi vibrasi, dan rotasi. Untuk poin pertama yaitu pendahuluan. Di sini saya mengambil pendahuluan yaitu pupuk adalah zat yang terdiri dari satu atau lebih unsur kimia yang sangat dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan serta dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil tanaman. Pupuk dapat dikelompokkan menjadi pupuk alami dan buatan berdasarkan proses pembuatannya. Urea masuk dalam kelompok pupuk buatan. Urea merupakan pupuk buatan hasil dari senyawa amoniak atau NH3 dengan senyawa karbon dioksida CO2 dan gas alam. Pupuk urea berbentuk butir-butir kristal berwarna putih. Dengan rumus kimia akan menarik uap air dengan rumus kimia CONH2 dua kali. Urea mempunyai sifat higroskopis dan pada kelembapan udara 73%, urea akan menarik uap air dari udara. Kandungan nitrogen total di dalam urea berkisar antara 45-46%. Ketika nitrogen ditambahkan ke urea, maka urea akan larut dalam air dan dapat menyuburkan tanaman. Keuntungan menggunakan pupuk urea adalah mudah diserap oleh tanaman, sedangkan kekurangannya adalah apabila diberikan ke dalam tanah yang memiliki hara sedikit, urea akan berubah menjadi NH3 dan CO2 yang mudah menguap. Urea diproduksi sebagai pupuk tanaman. Ketika nitrogen ditambahkan ke urea, maka urea menjadi larut dalam air dan dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Selain sebagai bahan dasar kandungan pupuk, urea juga digunakan untuk membuat plastik, pakan ternak, lem, pembersih toilet, deterjen, pewarna rambut, pestisida, dan juga fungisida. Dalam dunia kedokteran dan pengobatan, urea digunakan dalam barbiturat.
Barbiturate adalah produk dermatologis yang dapat mengembalikan kelembaban kulit dan diuretik. Selain itu, dokter dapat menggunakan urea dengan takaran tertentu untuk mendeteksi penyakit dan gangguan yang mempengaruhi ginjal, seperti gagal ginjal akut atau penyakit ginjal stadium akhir atau ESRD. Kandungan nitrogen urea dalam darah dan nitrogen urea dalam urin bisa digunakan untuk menentukan apakah seseorang mempunyai ginjal yang sehat atau tidak. Kekurangan atau kelebihan urea dalam darah atau urin tidak selalu menunjukkan pada masalah ginjal, tapi kadang disebabkan karena dehidrasi atau karena asupan protein yang berlebihan. Yang kedua yaitu metodologi. Metode yang digunakan yaitu penggambaran molekul dengan aplikasi ChemOffice 15.0 dan Vesta. Untuk analisis lanjut mengenai CONH2 dua kali dilakukan beberapa tahapan seperti yang tampak pada fishbone bawah ini. Penelitian dilakukan beberapa tahap, yaitu yang pertama analisis 2D molekul CONH2 dua kali dengan menggunakan ChemDraw Professional. Yang kedua yaitu analisis molekul CONH2 dua kali secara 3D dengan Chem3D. Yang ketiga yaitu analisis molekul CONH2 dua kali menjadi 3D dengan visual struktur kristalisasi dengan Vesta. Pada bagian Chem 3D, struktur CONH2 dua kali akan berubah menjadi bentuk 3 dimensi dan kemudian dilakukan beberapa analisis seperti: yang pertama, menghitung MM2 dari CONH2 dua kali menggunakan MM2 minimization. Caranya dengan pilih pada bagian calculation, pilih MM2 minimization, kemudian pilih minimize energi larutan. Yang kedua yaitu menghitung MM2 dari CONH2 dua kali dengan cara MM2 Dynamics dengan berbagai perpaduan suhu, yaitu suhu yang kita ambil yaitu 300 derajat, 300 Kelvin, 310, 320, 330 dan juga 340 Kelvin. Caranya dengan pilih pada bagian calculation, pilih MM2 Molecular Dynamics dan ubah terminate after menjadi 1000 lalu run dengan cara yang sama untuk menentukan molecular dynamics dengan target temperatur yang berbeda yang sudah kita tentukan tadi. Struktur CONH2 dua kali akan berubah menjadi bentuk 3 dimensi dengan visual struktur kristalisasi dengan menggunakan Vesta. Analisis yang dilakukan seperti yang pertama, memasukkan struktur CONH2 dua kali dan beri nama pada phase, lalu atur symmetry CONH2 dua kali pada unit cell. Untuk CONH2 dua kali, molekul yang kita gunakan adalah QB6 dengan space group number 216 F-43 per meter. Yang kedua yaitu memasukkan lattice parameters dari CONH2 dua kali, yaitu 2,46, 1,00000 dan 1,00000. Yang ketiga yaitu memasukkan struktur parameters masing-masing C, O, N, dan H. Nah, di sini ada seperti siklus atau arah-arah panah tentang siklus mengenai step dinamika molekuler tadi. Dimulai dari untuk mencari ikatan kimia, kita menggunakan analisa ChemDraw Professional, terus analisa secara komputasi, dan kita akan mengetahui sifat fisika dan kimianya. Kalau untuk simetri molekul, kita menggunakan ChemDraw Professional, Chem3D, dan analisa secara komputasi. Untuk struktur molekul, begitu juga, dan untuk spektroskopi, kita menggunakan spektroskopi rotasi dan vibrasi. Analisis GAP. Urea juga dikenal dengan istilah carbamide. Urea merupakan senyawa kimia organik yang dihasilkan dari proses metabolisme protein. Pada dasarnya, urea merupakan limbah yang dihasilkan oleh metabolisme di dalam tubuh manusia. Ketika hati atau liver memecah protein atau asam amino dan amonia, maka proses pemecahan tersebut menghasilkan limbah yang disebut dengan urea. Selanjutnya, ginjal akan memindahkan atau melarutkan urea dalam darah ke urin. Kelebihan nitrogen dalam tubuh juga akan dikeluarkan melalui urea. Manusia umumnya mengeluarkan urea rata-rata 30 gram per hari melalui urin dan keringat. Kandungan urea dalam urin lebih banyak daripada kandungan urea dalam keringat. Selain urea yang diproduksi alami oleh tubuh, maka saat ini urea juga dibuat oleh pabrik. Urea dapat dibuat dalam bentuk padat atau cair.
dan sering digunakan untuk bahan pembuatan pupuk dan pakan ternak. Mungkin kita lebih sering menemukan tulisan urea di kantong pupuk yang digunakan oleh petani, seperti pada kantong-kantong goni atau kantong-kantong pupuk yang mencantumkan komposisi urea sebagai bahan pembuatan pupuknya. Untuk poin 4 yaitu hasil pembahasan. Poin pertama yaitu yang kita ambil pengertian urea. Urea adalah suatu senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan juga nitrogen dengan rumus CON2H4 atau NH2 2 kali CO atau CONH2 2 kali. Urea juga dikenal dengan nama carbamide yang terutama digunakan di kawasan Eropa. Nama lain yang juga sering dipakai adalah carbamide resin, isourea, carbonyl diamide, dan carbonyl diamine. Senyawa ini adalah senyawa organik sintesis pertama yang berhasil dibuat dari senyawa anorganik. Di bawah ini adalah rumus kimia dari urea, yaitu NH4+ ditambah dengan CON- menjadi rumus seperti di sebelah kanan. Urea ditemukan pertama kali oleh Rolle pada tahun 1773 dalam urin. Pembuatan urea dari amonia dan asam cyanida untuk pertama kalinya ditemukan oleh F. Waller pada tahun 1828. Namun pada saat ini, pembuatan urea pada umumnya menggunakan proses dehidrasi yang ditemukan oleh Basserow pada tahun 1870. Proses ini mensintesis urea dari pemanasan amonium karbamid. Poin kedua yaitu sifat-sifat urea. Sifat urea dibagi menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Yang pertama kita bahas yaitu sifat fisika. Yang pertama yaitu rumus molekul. Rumus molekulnya yaitu CONH2 2 kali atau CON2H4. Yang kedua yaitu berat molekulnya sebesar 60,06. Yang ketiga yaitu spesifik gravity yaitu 1,335 atau 1,335 dalam 20 derajat Celcius atau 4 derajat Celcius. Titik lebarnya yaitu 132,7 derajat Celcius. Titik didihnya yaitu 13,20 derajat Celcius. Kelarutannya ada dua. Yang pertama dalam air yaitu 100 atau 17 derajat Celcius dalam 100% air. Yang kedua yaitu 20 atau 20 derajat Celcius dalam 100% alkohol. Selanjutnya yaitu panas pembakaran yaitu sebesar minus 91,02 dikali 10⁻³ Joule per kilogram. Indeks biasnya yaitu 1,484. Bentuk kristalnya yaitu tetragonal. Panas pembentukannya yaitu pada 25 derajat sebesar min 47,12 kilokalori per mol. Untuk panas fusinya sebesar 60 kilokalori per mol. Panas pelarutannya dalam air yaitu 60 kilokalori per gram. Panas kristalisasinya yaitu 58 kilokalori per gram. Dan densitas curahnya yaitu 0,74 gram per cm kuadrat. Dan terakhir yaitu panas spesifiknya yaitu 0,397. Kita lanjut kepada yang kedua yaitu sifat kimia. Bila bercampur air, yang pertama yaitu bila bercampur air dapat terhidrolisis menjadi amonium karbonat dan terdekomposisi menjadi amoniak dan karbon dioksida. Yang kedua yaitu urea larut dalam air, alkohol, dan juga benzen. Yang ketiga, daya racunnya rendah, tidak mudah terbakar, dan tidak meninggalkan residu garam setelah dipakai untuk tanaman. Yang keempat yaitu memiliki tekstur yang cukup kasar. Yang kelima, berbentuk butiran-butiran seperti kristal berwarna putih. Yang keenam, urea dibuat dari hidrolisis parsial cyanamide, yaitu H2N CN tambah H2O menjadi H2NCONH2. Yang ketujuh yaitu urea dihasilkan dari reaksi antara amonia dengan karbon dioksida dengan reaksi CO2 ditambah NH3 menjadi H2NCONH2 ditambah H2O. Yang kedelapan, urea dapat bereaksi dengan formaldehid, yaitu reaksinya NH2CONH2 ditambah HCHO menjadi NH2CONH2 ditambah CH2OH. Selanjutnya yang terakhir, pemanasan amonia sianat dapat terurai menjadi urea dengan pemanasan seperti reaksi berikut.
NH4 ditambah OCN menjadi H2NCONH2. Poin ketiga yaitu pupuk urea. Pertama yaitu pengertian pupuk urea. Pupuk urea merupakan pupuk kimia yang mengandung nitrogen berkadar tinggi. Unsur nitrogen merupakan zat hara yang sangat diperlukan tanaman. Pupuk urea berbentuk butir-butir kristal berwarna putih. Pupuk urea dengan rumus kimia CONH2 dua kali merupakan pupuk yang mudah larut dalam air dan sifatnya sangat mudah menghisap air atau higroskopis. Karena itu, sebaiknya disimpan di tempat yang kering dan tertutup rapat. Pupuk urea mengandung unsur hara N sebesar 46% dengan pengertian setiap 100 kg mengandung 46 kg nitrogen, moisture 0,5%, kadar bioret 1%, ukurannya yaitu 1 sampai 3,35 mm, 90% min serta berbentuk pril. Yang B yaitu ciri-ciri pupuk urea, yaitu mengandung nitrogen tinggi, berbentuk butir kristal berwarna putih, memiliki rumus kimia CONH2 dua kali, mudah larut dalam air, dan sifatnya sangat mudah menghisap air atau higroskopis, mengandung unsur hara N sebesar 46%. Yang C yaitu kebutuhan pupuk urea di Indonesia. Di sini saya memberikan beberapa contoh atau tabel mengenai kebutuhan pupuk di Indonesia. Tapi di sini saya menggunakan sampel pada tahun 2010 sampai 2014. Nah, di sini kita lihat data di atas merupakan data kebutuhan pupuk di Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan bulan September 2014. Dari tabel di atas, terlihat bahwa pupuk urea sangat dibutuhkan dalam kegiatan pertanian dibandingkan dengan pupuk lain. Indonesia sendiri juga mengekspor pupuk urea yang diproduksi oleh berbagai macam industri pupuk di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan pupuk urea diantaranya yaitu PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Sriwijaya, Petrokimia Gresik, serta berbagai macam perusahaan lainnya. Perusahaan-perusahaan tersebut bergabung menjadi satu dalam Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia atau APPI. APPI sendiri adalah asosiasi yang mengorganisir kegiatan-kegiatan pabrik pupuk di Indonesia. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan pabrik tersebut seperti data penjualan dan data penggunaan pupuk dapat dijadikan satu untuk keperluan pemerintah maupun keperluan lainnya. Selanjutnya yaitu manfaat pupuk urea. Yang pertama yaitu membuat daun tanaman lebih hijau, segar, dan banyak mengandung butir hijau daun atau klorofil yang mengandung peranan sangat penting dalam proses fotosintesa. Yang kedua yaitu mempercepat pertumbuhan tanaman dalam aspek tinggi, jumlah anakan, cabang, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu menambah kandungan protein tanaman. Yang keempat yaitu dapat dipakai untuk semua jenis tanaman, baik tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan, usaha peternakan, dan usaha perikanan. Yang terakhir dan yang kelima yaitu dengan pemupukan yang tepat dan benar atau berimbang secara teratur, tanaman akan tumbuh segar, sehat, dan memberikan hasil yang berlipat ganda dan tidak merusak struktur tanah. Dan banyak manfaat-manfaat lain yang terdapat dalam pupuk urea. Selanjutnya yaitu kelebihan pupuk urea. Pupuk urea mempunyai kandungan nitrogen sebanyak 46% dan itu paling tinggi jika dibandingkan dengan pupuk lain seperti NPK atau ZA. Nitrogen sangat penting bagi tumbuhan untuk pembentukan zat hijau daun. Biaya produksi pupuk urea sangat rendah karena karbon dioksida yang dibutuhkan untuk pembuatannya diperoleh dari bahan murah yaitu nafta mentah. Ini berimbas pada harga jual pupuk yang relatif rendah juga. Untuk Indonesia, harga pupuk urea sekitar Rp4.000 sampai Rp5.000 per kilogram. Pupuk urea bukan merupakan bahan yang mudah terbakar sehingga aman saat penyimpanan. Pupuk urea aman untuk semua jenis tanaman. Setelah kandungan pupuk diasimilasi oleh tanaman, yang tersisa hanyalah karbon dioksida yang tidak membahayakan bagi tanah. Selanjutnya yaitu kekurangan pupuk urea. Salah satu karakteristik pupuk urea adalah sangat mudah larut dalam air.
Urea yang terlarut dalam air membentuk lapisan tipis yang dapat mengurangi daya serap akar. Selanjutnya, senyawa urea merupakan senyawa yang tidak stabil. Dalam suhu kamar, ia bisa terurai menjadi amonia dan karbon dioksida. Amonia adalah senyawa dengan bau yang tidak sedap dan juga merugikan. Selanjutnya, jika pupuk urea mengandung kotoran atau kontaminan melebihi 2%, tidak akan bisa lagi digunakan sebagai pupuk dan bahkan pada tanaman tertentu malah bisa bersifat racun. Terakhir, jika tanaman tidak diberi pupuk urea, maka pasokan nitrogen kepada tanaman tersebut akan kurang. Jaringan pada daun akan mati sehingga tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Kekurangan unsur nitrogen bisa jadi penyebab lambannya pertumbuhan tanaman seperti buah yang tidak sempurna, ukurannya kecil, cepat membusuk. Selanjutnya kita kepada poin D, yaitu proses pembuatan. Di sini saya singgung sedikit mengenai proses pembuatan pupuk urea. Yang pertama yaitu bahan baku pupuk urea. Pupuk urea merupakan hasil reaksi antara amonia dan karbon dioksida, sehingga suatu pabrik sebelum menghasilkan pupuk urea harus mempersiapkan amonia serta karbon dioksida. Amonia dapat dibuat dengan melalui beberapa tahapan dan baru selanjutnya dapat dicampurkan dengan karbon dioksida sehingga menghasilkan pupuk urea. Yang kedua yaitu proses pembuatan amonia. Bahan baku pembuatan amonia adalah gas bumi yang diperoleh dari Pertamina dengan komposisi utama metana atau CH4 sekitar 70% dan karbon dioksida atau CO2 sekitar 10%. Secara garis besar, proses dibagi menjadi 4 unit dengan urutan sebagai berikut: filtering unit, reforming unit, purification and methanasi, dan terakhir and the last compression, synloop, and refrigeration unit. Nah, di sini ada diagram pabrik amonia. Di sini merupakan cara-cara dalam pembuatan amonia tersebut. Lanjut kita bahas mengenai pembuatannya. Pembuatan amoniaknya yang pertama yaitu feed treating unit. Gas alam yang masih mengandung kotoran atau impurities, terutama senyawa belerang sebelum masuk ke reforming unit harus dibersihkan dahulu di unit ini, agar tidak menimbulkan keracunan pada katalisator di reforming unit. Untuk menghilangkan senyawa belerang yang terkandung dalam gas alam, maka gas alam tersebut dilewatkan dalam suatu bejana yang disebut desulfurizer. Gas alam yang bebas sulfur ini selanjutnya dikirim ke reforming unit. Nah, selanjutnya di reforming unit ini, gas alam yang sudah bersih dicampur dengan uap air, dipanaskan, kemudian direaksikan di primary reformer. Hasil reaksi yang berupa gas hidrogen dan karbon dioksida dikirim ke secondary reformer dan direaksikan dengan udara sehingga dihasilkan gas hidrogen, nitrogen, dan juga karbon dioksida. Gas-gas hasil reaksi ini dikirim ke unit purifikasi dan metanasi untuk dipisahkan gas karbon dioksidanya. Nah, lanjut. Pada tahap purification and metanasi, karbon dioksida yang ada dalam gas hasil reaksi reforming unit dipisahkan dahulu di unit purification. Karbon dioksida yang telah dipisahkan dikirim sebagai bahan baku pabrik urea. Sisa karbon dioksida yang terbawa dalam gas proses akan menimbulkan racun pada katalisator amonia converter. Oleh karena itu, sebelum gas proses ini dikirim ke unit synloop dan refrigeration, terlebih dahulu masuk ke metanator. Dan itulah yang disebut dengan proses metanasi. Selanjutnya, last step untuk pembuatan amoniaknya, gas proses yang keluar dari metanator dengan perbandingan gas hidrogen dan nitrogen sebanding itu 3:1 ditekan atau dimampatkan untuk mencapai tekanan yang diinginkan oleh amonia converter agar menjadi reaksi pembentukan. Uap ini kemudian masuk ke unit refrigerasi sehingga didapatkan amonia dalam fase cair yang selanjutnya digunakan sebagai bahan baku pembuatan urea. Hasil pada proses di atas adalah gas amonia cair serta karbon dioksida yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan urea. Nah, selanjut kita ke proses pembuatan urea pada poin 3.
Setelah mendapatkan amonia dan karbon dioksida dari pabrik amonia, bahan tersebut akan dicampurkan sehingga dapat dibentuk menjadi pupuk urea. Proses pembuatan urea dibagi menjadi 6 unit, yaitu sintesa unit, purifikasi unit, crystallizer unit, filing unit, recovery unit, dan terakhir yaitu proses condensate treatment unit. Nah, di sini terdapat skema pembuatan pupuk urea. Akan saya bahas yang pertama, yaitu sintesa unit. Unit ini merupakan bagian terpenting dari pabrik urea. Untuk mensintesa dengan mereaksikan liquid NH3 dan gas CO2 di dalam reaktor, dan ke dalam reaktor ini dimasukkan juga larutan recycle karbamate yang berasal dari bagian recovery. Tekanan operasi di sintesa adalah 175 kg per cm. Hasil sintesa urea dikirim ke bagian purifikasi untuk dipisahkan amonium karbamate dan kelebihan amonianya setelah dilakukan stripping oleh CO2. Yang kedua yaitu purifikasi unit. Amonium karbamate yang tidak terkonversi dan kelebihan amonia di unit sintesa diuraikan dan dipisahkan dengan cara penurunan tekanan dan pemanasan dengan 2 step penurunan tekanan, yaitu pada 17 kg per cm kuadrat dan 22,2 kg cm kuadrat. Hasil peruraian berupa gas CO2 dan NH3 dikirim ke bagian recovery, sedangkan larutan urea dikirim ke bagian crystallizer. Lanjut tahap crystallizer unit. Larutan urea dari unit purifikasi dikristalkan di bagian ini secara vakum Larutan urea dari unit purifikasi dikristalkan di bagian ini secara vakum, kemudian kristal ureanya dipisahkan di centrifuge. Panas yang diperlukan untuk menguapkan air yang diambil dari panas sensible larutan urea, maupun panas kristalisasi urea dan panas yang diambil dari sirkulasi urea selari ke HP absorber dari recovery. Selanjutnya tahap filing unit. Kristal urea keluaran centrifuge dikeringkan sampai menjadi 99,8% berat dengan udara panas. Kemudian dikirimkan ke bagian atas filing tower untuk dilelehkan dan didistribusikan merata ke distributor. Dan dari distributor dijatuhkan ke bawah sambil didinginkan oleh udara dari bawah dan menghasilkan produk urea berupa butiran atau pril. Produk urea dikirimkan ke bulk storage dengan belt conveyor. Dan selanjutnya tahap kelima yaitu recovery unit. Di sini gas amonia dan gas CO2 yang dipisahkan di bagian purifikasi diambil kembali dengan 2 step absorbasi dengan menggunakan mother liqueur sebagai absorban, kemudian di-recycle kembali ke bagian sintesa. Dan tahap terakhir yaitu proses condensate treatment unit. Uap air yang menguap dan terpisahkan di bagian crystallizer didinginkan dan dikondensasikan. Sejumlah kecil urea, NH3 dan CO2 ikut kondensat kemudian diolah dan dipisahkan di striper dan hydrolyzer. Gas CO2 dan gas NH3-nya dikirim kembali ke bagian purifikasi untuk direcover. Sedangkan air kondensatnya dikirim ke utilitas, maka akan terbentuk pupuk urea berupa butiran atau pril. Nah, selanjutnya yaitu bentuk molekul. Di sini saya mencantumkan ada 8 bentuk molekul. Yang pertama dan kedua itu yaitu strukturnya. Yang ketiga yaitu urea translucent. Yang keempat urea dalam bentuk dots. Yang kelima yaitu urea wire mesh. Dan keenam urea solid. Ketujuh urea solvent accessible. Dan kedelapan yaitu urea canally molecular. Selanjutnya yaitu karakteristik urea. Pertama yaitu chemical properties. Boiling point yaitu 421,41 Kelvin, melting point-nya 316,98 Kelvin, critical temp-nya 733,09 Kelvin,
critical pressure 77,35 bar, critical volt 155,5 cm3 mol, Gibbs energy minus 38,48 kJ per mol, log P min 1,29, Mr 13,28 cm3 per mol, Henry's law 0, heat of form minus 108,97 kJ per mol, TPSE 69,11, C log P minus 1,66, CMR 1,4143, log S 0,6165, pKa N per A. Yang kedua yaitu analisis. Yang A formula CH4N2O, exact mass 60,03, mol per WT yaitu 60,06, M per Z yaitu 60,03 dalam 100%, 61,04 dalam 1,1%. Elemen analnya yaitu elemen per molekulnya yaitu yang karbon yaitu 20, hidrogen 6,71, nitrogen 46,65 dan oksigen 26,64 dan desimalnya yaitu 2. Nah, selanjutnya yaitu MM2 calculation. Nah, di sini kita menggunakan MM2 calculation completed. Nah, di sini kita menggunakan berbagai variasi suhu. Yang pertama yaitu 300 Kelvin, 310, 320, 330 dan juga 340 Kelvin. Nah, di sini untuk yang bagian pertama yaitu kita mencoba 300 Kelvin. Nah, di sini banyak percobaan yaitu yang di bagian pertama yaitu iteration time, terus yang kedua tabel kedua total energi yang ini, terus potential energi, dan yang terakhir yaitu temperaturnya. Nah, di sini sangat banyak sekali percobaannya. Nah, untuk hasil akhir pada percobaan suhu 300 Kelvin yaitu translation kinetic energinya 0,000, rotational kinetic energinya yaitu 0,0020 dengan percobaan 1000 kali. Selanjutnya percobaan dengan menggunakan suhu 310 Kelvin. Nah, didapat translation kinetic energinya 0, rotational kinetic energinya 0,00003 dengan percobaan 1000 kali sama. Selanjutnya yaitu percobaan dengan suhu 320 Kelvin. Nah, di sini kita dapatkan translational kinetic energinya 0, rotational kinetic energinya 0,00001. Selanjutnya yaitu dengan percobaan suhu 330, yaitu kita dapatkan translational kinetic energinya 0, rotational kinetic energinya 0,0005, dan yang selanjutnya yaitu suhu 340 Kelvin. Di sini kita dapatkan translational kinetic energinya 0 dan rotational kinetic energinya 0,0008. Nah, di sini kita gabungkan yaitu grafik hasil uji coba dengan variasi suhu. Nah, di sini kita lihat setelah kita pindahkan mengenai rotational kinetic energy dan juga temperaturnya, beginilah grafik yang kita dapat. Dan ini adalah data-datanya. Dapat kita perhatikan sama-sama. Lanjut yang poin 5 yaitu sifat-sifat termodinamika.
Perubahan entalpi atau delta H menunjukkan selisih antara entalpi sistem ketika sebelum reaksi dan ketika setelah reaksi berlangsung, atau delta H sama dengan delta H akhir dikurang H awal, sehingga pada reaksi endotherm, sistem mempunyai entalpi yang lebih besar pada akhir reaksi. H akhir lebih besar dibanding H awal dan delta H positif. Pada reaksi endotherm, pada reaksi exotherm, sistem mempunyai entalpi yang lebih rendah pada akhir reaksi, atau H akhir lebih kecil dibanding H awal dan delta H negatif. Kapasitas kalor atau C-nya yaitu 218,6 Joule per Kelvin mol, entropi molar standar atau S-nya 209,2 Joule per Kelvin mol, entalpi pembentukan standar atau delta HF-nya minus 1271 kJ per mol, energi pembakaran standarnya atau delta Hc-nya minus 2805 kJ per mol. Yang keenam yaitu gerakan molekul. Dalam menentukan pengukuran konduktivitas, pada awalnya mengetahui penyebab dari pergerakan ion dengan laju yang berbeda-beda terlebih dahulu. Kemudian penyebab ion tersebut memiliki konduktivitas molar yang berlainan, serta sebab konduktivitas molar elektrolit kuat berkurang dengan akar konsentrasi. Konsepnya adalah semakin besar mobilitas ion dalam larutan, maka semakin besar pula kontribusinya pada konduktivitas untuk muatan tertentu. Urea merupakan larutan non-elektrolit yang berarti urea tidak dapat menghantarkan arus listrik. Hal ini karena larutan non-elektrolit tidak dapat menghasilkan ion-ion. Mobilitas ion adalah kecepatan ion pada potensial antara kedua elektroda. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan ion adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu berat dan muatan ion. Apabila ion semakin ringan tiap satuan, maka semakin cepat ia bergerak. Yang kedua adanya hidrasi. Apabila semakin banyak molekul air pada ion, maka semakin cepat ion bergerak. Yang ketiga pendekatan atmosfer pelarut di sekitar ion. Yang keempat gaya tarik antara ion. Apabila semakin besar gaya tarik, maka pergerakan ion semakin lambat. Yang kelima yaitu suhu. Semakin tinggi suhu, maka pergerakan ion akan semakin cepat. Yang keenam viskositas. Apabila semakin besar viskositas, maka pergerakan ion semakin lambat. Yang ketujuh yaitu poin ketujuh yaitu viskositas dan densitas. Viskositas yaitu ukuran kekentalan fluida yang menyatakan jumlah gesekan dalam fluida. Viskositas glukosa dapat ditentukan dengan metode Fessel terhubung viskosimeter. Ketika suatu benda bergerak dengan kecepatan V pada suatu fluida kental yang mempunyai koefisien viskositasnya N, maka benda tersebut akan mengalami gaya gesekan fluida sebesar Fs sama dengan K kali N kali V. Apabila nilai K dimasukkan ke dalam persamaan di atas, maka dapat diperoleh persamaan sebagai berikut. Fs sama dengan 6V nRV. Keterangannya, Fs adalah gaya gesekan Stokes, N koefisien viskositas fluida, R jari-jari bola, V kelajuan bola. Densitas yaitu suatu besaran dapat mengukur kerapatan massa benda yang dapat dinyatakan dalam berat benda per satuan volume. Kecepatan hanyutnya yaitu apabila dua elektroda yang terpisah dengan jarak T berada pada selisih potensial, maka ion dalam larutan pada kedua elektroda itu mengalami medan listrik seragam yaitu E sama dengan delta rumus tersebut per T. Selanjutnya yaitu hantaran. Hantaran merupakan pengukuran dasar untuk mempelajari gerakan ion. Daya hantar listrik adalah kekuatan untuk seberapa kuat larutan dapat menghantarkan listrik. Hantaran merupakan kebalikan dari hambatan listrik. Rumusnya yaitu L sama dengan I per R, R sama dengan I per V, R sama dengan Rho L per A. 10 yaitu besaran KF3. Yang pertama itu bilangan transport, fraksi dari arus total yang dibawa oleh ion jenis tertentu untuk larutan dengan dua jenis ion pada bilangan transport kation. Yang kedua itu hubungan Einstein mencakup antara koefisien difusi dengan mobilitas ion. Nah, di sini itu energi stability-nya mengenai MM2 calculation tadi. Nah, kesimpulan, urea merupakan senyawa kimia dengan rumus kimia CONH2 dua kali yang mempunyai bentuk bubuk putih. Dan selanjutnya ini adalah daftar pustakanya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya mengenai final artikel saya, yaitu
studi ikatan kimia, struktur molekul, simetri molekul, dan spektroskopi urea atau CONH2 kali dengan metode dinamika molekuler. Sekian dari saya, Vita Utari Vanorma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.